hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meninggikan derajat kita dan akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Selamat pagi semuanya. Sebagai awalan, marilah kita berikan Dialah sebagai seorang pendobrak dekadesi moral manusia melalui jerih payah, pengorbanan, dan perjuangan. Beliaulah kita dapat terbebas dari kekufuran, kejahilian, dan kehinaan. Demikian halnya, semoga sholawat dan salam tetap curahkan untuk keluarganya, para sahabat, dan mengikutnya di akhir zaman. Atas jerih payah, pengorbanan, dan ikhlasan mereka, cahaya Islam dapat terbit di belahan timur bumi ini. Indonesia tanpa KKN, tanpa pemaksaan, dan tanpa penjajahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul Negara Melawan Hukum. Kata korupsi memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan jabatan secara sembunyi-sembunyi. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Salah satunya yaitu pada saat ini. Kasus korupsi yang gencar diberitakan di media adalah kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun dan hanya berujung divonis 6,5 tahun penjara. Teman-teman yang saya sayangi, kenapa di negara kita ini para koruptor merajalela? Itu karena kurang tegasnya sanksi yang akan diterima. Selain itu, keimanan yang lemah juga menjadi salah satu faktor para koruptor tidak merasa takut mengambil hak orang lain. Mereka merasa bahwa perbuatan di dunia tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Padahal, korupsi merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah karena berseberangan dengan kejujuran. Salah satu yang harus ditekankan untuk mengatasi hal ini adalah jangan memastikan semua para koruptor ditahan dengan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga harus lebih mesti meningkatkan pencegahan agar tidak terjadi praktik-praktik korupsi lagi. Beberapa pelajar di sejumlah daerah di negara kita menyampaikan usul-usul seperti kemiskinan kepada para koruptor, pemberian KTP khusus koruptor, dan penegasan kembali terhadap para koruptor. Teman-teman yang saya sayangi, negara kita tidak memerlukan orang-orang yang hanya memiliki kepintaran saja, melainkan orang yang memiliki kejujuran dan juga kepribadian yang besar sehingga tidak dapat terpengaruh orang lain. Seharusnya kita mementingkan kualitas bukan kuantitas. Terlalu banyak orang yang pintar, tetapi hanya segelintir orang yang memiliki kejujuran. Padahal, generasi yang unggul haruslah dididik dengan baik, sehingga tidak lahir koruptor-koruptor di masa yang akan datang. Aksi untuk melawan korupsi harus ditangani dengan serius, karena kita semua mengharapkan korupsi akan terkikis lenyap dari negara kita. Maling gorengan itu jahat, tapi lebih jahat maling uang rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bagi kita semua umat manusia, maka kita harus menjaga lingkungan. Guru dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita
dari zaman jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang terhormat wali kelas 6D dan yang sama-sama kita sayangi, teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, masuklah ke judul pidato saya hari ini, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki atau bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Namun di akhir-akhir ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjadinya bencana-bencana alam yang kerap terjadi di beberapa daerah-daerah di negara kita, Indonesia. Namun dengan semangat kita harus terus menjalankan ibadah ini dengan bersungguh-sungguh agar amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan bisa kita dapat dengan sempurna. Siang hari makan kuaci, cakep. Makan bareng ibu terkasih, cakep. Cukup sekian pidato saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadzah Irwa Arifiana selaku Kepala Sekolah SDIT Permata Hati. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah SDIT Permata Hati dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kenikmatan serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Cinta Bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang sesuai dengan fungsi bahasa. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan bahasa di dunia. Kita tentu tahu dengan sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa,
dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tetapi di semua aktivitas tempat. Dengan semangat pada hari ini, mari kita tingkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta sebagai bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato ini saya sampaikan. Mari kita tingkatkan rasa kecintaan pada bahasa Indonesia. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ustazah dan juga teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Pada acara kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya, dengan ilmu, hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meninggikan derajat kita dan akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam konteks yang lebih besar, ilmu juga dapat mendorong sumber daya manusia dari sebuah bangsa menjadi lebih baik lagi. Suatu negara akan lebih maju dan masyarakat akan lebih sejahtera apabila memiliki SDM yang mumpuni. Maka dari itu, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan. Jangan karena kita sudah mulai tua, lantas menjadi malas untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Walaupun singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya dengan Waalaikumsalam
atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sandungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabaru wa yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, Ustazah yang saya cintai, serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan perasaan campur aduk. Hari ini kita berada di titik perpisahan. Saat kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang telah menjadi rumah kedua bagi kami selama ini. Sekolah tercinta. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat kita bertumbuh, tempat kita merasakan suka dan duka. Di sini kita tidak hanya belajar matematika, bahasa, atau ilmu pengetahuan lainnya, tetapi kita juga belajar tentang kehidupan, tentang arti persahabatan, tentang bagaimana menghadapi tantangan, dan tentang arti pentingnya kerja keras. Saya masih ingat saat pertama kali memasuki sekolah ini dengan rasa gugup dan ketidakpastian. Namun, hari demi hari, dengan guru-guru dan teman-teman yang luar biasa, saya merasa bahwa sekolah ini adalah tempat yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, dan dukungan. Kita bukan hanya belajar dari buku, tetapi kita belajar dari satu sama lain. Kita saling berbagi, saling mendukung, dan saling memberi semangat. Ada begitu banyak kenangan yang tak akan pernah dilupakan. Kenangan saat kita tertawa bersama, saat kita berjuang bersama untuk ujian, saat kita saling memberikan semangat ketika merasa putus asa. Semua itu akan menjadi bagian dari hidup kita yang tak akan pernah berganti. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Perpisahan ini adalah sebuah keniscayaan. Dan walaupun perpisahan ini berat, kita harus bisa menerima kenyataan. Hidup ini adalah perjalanan panjang, dan kita harus siap melangkah ke babak baru, mengejar impian-impian yang selama ini kita simpan di hati. Untuk teman-teman semua, saya ingin berterima kasih atas segala canda tawa dan persahabatan yang kita bagikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Jangan pernah lupakan kenangan indah yang telah kita buat bersama. Walaupun kita akan berpisah, saya yakin persahabatan kita akan tetap abadi. Kita akan selalu mendukung apapun yang terjadi. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mendidik, membimbing, dan menginspirasi kami. Setiap ilmu yang diberikan, setiap nasihat yang disampaikan akan selalu kami bawa dan terapkan dalam kehidupan kami kelak. Tanpa kalian, kami tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kepada orang tua kami,
yang selalu mendukung, yang selalu menjadi tempat untuk kami kembali. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa cinta dan doa kalian, kami tidak akan mampu sampai di titik ini. Banyak orang yang bilang, people come and go. Orang-orang itu datang dan pergi. Karena setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Dan masa kita untuk menjadi siswa SDIT Permata Hati Batang, masa kita untuk memakan pakaian putih merah sudah selesai. Kami berharap, kita semua berharap, yang ada di depan kamu, yang ada di belakang kamu, kita doakan semoga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan bisa kita dapat. Untuk menutup pidato saya hari ini, ada satu lagu yang sangat indah menurut saya. Yang terus menahan beban, teruslah jalan, terus berjalan. Sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Nanti kalau sudah sampai tujuan, jangan lupa ya, kita pernah jadi satu keluarga. Once a family, always a family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat dan yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah SWT sangat mencintai orang yang bersih dan suka Yang keras lagi sih. segala sesuatu yang ada padanya. Jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan. Apakah kalian tahu mengapa kita harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kepada seluruh siswa dan guru yang hadir di hadapan saya hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang salah satu hal yang sangat penting bagi kita semua, yaitu kebersihan bukan hanya tentang mencuci tangan atau membersihkan kelas, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temennya diliatin, Ra.